Halo para sahabat semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia selalu dari saya. Kali ini saya akan membawa para sahabat semua berjalan-jalan kepada sebuah masa dulu, yakni pada tahun 1985. Kita akan menguraikan sebuah cerita yang berbau mistis. Sebenarnya cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi beberapa waktu dulu. Namun demikian, kali ini kita akan sajikan dalam sebuah rangkaian yang sudah kita olah menjadi sebuah dongeng. Dan apabila nanti ada nama tempat ataupun nama-nama orang yang kebetulan sama dengan nama tempat dan nama-nama para sahabat, maka itu adalah kebetulan, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Kita mulai kisah ini dari sebuah kota kecamatan, yakni kota kecil, katakanlah bernama Kota Melati. Di Kota Melati ini tinggallah seorang bidan bernama Hasnah. Bidan Hasnah sudah terkenal dengan kebaikannya. Dia akan segera memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan, asalkan memungkinkan. Pada suatu malam di bulan Desember, Kota Melati terasa begitu sejuk. Angin dingin bertiup menyelimuti kota sehingga membuat enggan penduduknya untuk keluar rumah. Pada sekitar pukul 11 malam, rumah bidan Hasnah diketuk oleh seseorang. Setelah pintu dibuka, bidan Hasnah mendapati seorang laki-laki berdiri di depannya. Laki-laki tersebut berwajah tampan dengan pakaian baju kurung serba hitam dan segera mengucapkan, "Ibu, mohon pertolongan ibu untuk istri saya yang akan melahirkan saat sekarang." Bidan Hasnah segera mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk. Namun dengan halus dia tolak dan dia berkata, "Ibu, saya tidak perlu masuk, biarlah saya tunggu di sini. Dan ibu tak usah repot-repot membawa kendaraan, saya ada membawa mobil. Nanti pulangnya ibu akan saya antar. Yang penting istri saya selamat melahirkan." Kemudian bidan Hasnah pun berkata, "Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya akan beritahu suami saya." "Silahkan bu," kata tamu tersebut. Kemudian ibu Hasnah bergegas masuk ke dalam dan berkata pada suaminya, "Abang, ada panggilan untuk menolong orang melahirkan. Abang ikut ya bersama saya supaya saya ada kawan." "Baik," kata laki yang segera bersiap. Setelah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk membantu orang melahirkan, maka bidan Hasnah bersama suaminya segera menuju ruangan tengah, dan di depan pintu tamu tersebut masih berdiri menunggu dengan sabar. Setelah menutup pintu rumahnya, maka bidan Hasnah pun berkata kepada tamu tersebut, "Kami sudah siap pak, kemana tujuan kita pak?" Tamu tersebut menjawab, "Itu bu, ibu tahu kan Bukit Tualang?" "Tahu, cuman kami sudah lama tidak ke sana. Nah, rumah saya ada di balik bukit itu bu. Mari bu, itu kendaraan saya." Sebuah kendaraan sedan berwarna hitam telah terparkir di tepi jalan di depan rumah ibu Hasnah. Kemudian ibu Hasnah berkata lagi pada tamunya, "Saya membawa suami saya pak untuk teman saya, boleh kan?" "Oh tidak apa-apa bu, malah saya senang. Mari silahkan bu, mari silahkan pak." Langsunglah kita naik ke mobil. Di dalam mobil, suami ibu Hasnah duduk di sebelah tamu yang menyetir mobil. Sementara ibu Hasnah duduk di bangku belakang. Dan setelah di starter, kedengaran suara mesinnya sangat halus dan mobil mulai berjalan perlahan. Setelah mobil berjalan, semakin lama semakin laju, ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh suami ibu Hasnah dan juga ibu Hasnah. Karena seolah-olah mereka diterpa angin langsung pada mereka dalam mobil, sehingga hampir-hampir saja mereka menggigil kedinginan.
Setelah sekitar 45 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di Bukit Tualang. Mobil segera langsung memutar di bukit dan menuju sebuah rumah gedung yang nampaknya besar namun bergaya kuno, dengan halaman yang sangat luas dan diterangi oleh lampu-lampu minyak di kiri kanan halamannya. Walaupun merasa heran dengan keadaan yang dihadapi, namun suami Ibu Hasnah diam saja. Dia tidak mengenal sama sekali daerah ini. Padahal ini adalah Bukit Tualang yang tak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Walaupun jarang, tapi dia pernah lalu di sini. Dia belum pernah melihat jalan dan bangunan kuno yang semegah ini. Setelah sampai di depan rumah, akhirnya mobil berhenti. Dan laki-laki yang menjemput tadi berkata, "Ibu Bidan dan Bapak, inilah rumah saya. Silahkan turun Pak, kita sudah sampai." Bidan Hasnah dan suaminya segera turun, dan laki-laki tersebut berkata kembali, "Ibu Bidan, mari langsung ke kamar istri saya. Dan Bapak, silahkan istirahat di ruangan tamu. Mudah-mudahan proses melahirkan istri saya tidak lama. Nanti pulangnya akan saya antar." Di dalam kamar, Bidan Hasnah mendapati seorang wanita yang berparas sangat cantik, lagi mengerang halus selayaknya orang akan melahirkan. Namun ada sedikit kejanggalan yang dilihat oleh Bidan Hasnah di kamar tersebut, yang mana lampu-lampu yang ada di kamar dan juga dalam ruangan rumah semuanya adalah lampu minyak kuno yang terbuat dari keramik dan berukiran sangat indah, namun cukup terang untuk membantu proses melahirkan wanita yang lagi mengerang tersebut. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya proses melahirkan selesai. Wanita cantik itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan Ibu Hasnah segera mengemaskan alat-alat yang membantu melahirkan tadi. Kemudian berjalan menuju ruang tamu. Di ruang tengah, Ibu Hasnah mendapati suaminya lagi termangu-mangu seorang diri, tanpa ada ditemani oleh seseorang pun. Kemudian Ibu Hasnah berkata, "Bang, sudah siap Bang melahirkan bayinya laki-laki. Kita siap-siap untuk pulang ya Bang." Dalam pada itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba tamu yang menjemput Ibu Hasnah tadi telah muncul dan berada di antara mereka. Dia mengucapkan, "Terima kasih banyak Bu, Ibu telah membantu proses kelahiran anak pertama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak sekali lagi. Dan sebagai tanda terima kasih saya, terimalah ini Bu dari saya dan juga Bapak. Saya harap pemberian ini jangan ada ditolak." Sambil mengeluarkan kata-kata tersebut, tuan rumah tampan yang berbaju kurung serba hitam mengeluarkan dari kantong bajunya segepok uang yang kelihatannya cukup banyak. Kemudian dia menambahkan 1 buah gelang emas yang kelihatannya cukup besar dan diberikan kepada Ibu Hasnah. Kepada suami Ibu Hasnah, tuan rumah tersebut memberikan 1 buah cincin bermata jingga yang juga kelihatannya cukup besar dan cantik. Ibu Hasnah dan suaminya hanya terbengong-bengong, tapi tangan mereka tetap menerima pemberian dari tuan rumah yang baik hati ini. Tak lama kemudian, ketiganya sudah berada di dalam mobil sedan hitam dan mengarah ke rumah Bidan Hasnah. Namun kejadian seperti tadi terulang kembali. Bidan Hasnah dan suaminya merasa seolah-olah angin sejuk menerpa mereka secara langsung, sementara mereka berada di dalam mobil. Namun tidak berapa lama kemudian, sampai juga ke rumah Bidan Hasnah. Sebelum turun dari mobil, Bidan Hasnah berkata kepada laki-laki yang menjemputnya tadi, "Terima kasih banyak Pak atas pemberiannya.
besok siang sekitar pukul 10 saya akan datang ke rumah Bapak. Saya sudah tahu rumahnya. Dan Bapak tidak perlu menjemput. Saya akan diantar oleh suami saya untuk memandikan anak Bapak dan mengganti popoknya. Boleh Bu, silakan. Terima kasih banyak Bu, kata laki-laki tersebut. Di dalam rumah, Bidan Hasnah dan suaminya saling bertatapan. Mereka masing-masing merasa heran atas kebaikan orang yang menjemput mereka tadi. Uang yang diberikan kepada mereka cukuplah banyak dan boleh dikatakan luar biasa. Juga gelang emas yang diberikan kepada Bidan Hasnah dan cincin permata yang diberikan kepada suaminya adalah emas murni yang sangat indah ukirannya. Dan juga nilai harganya pasti mahal. Akhirnya malam itu Ibu Hasnah dan suaminya tertidur juga. Namun di hati mereka masing-masing ada ganjalan. Mereka bertanya, siapakah sebenarnya yang menjemput mereka itu? Dan mengapa mereka tidak menanyakan namanya sama sekali? Pada keesokan harinya, pukul 10 pagi, Bidan Hasnah dan suaminya meluncur dengan mengendarai sepeda motor menuju Bukit Tualang. Tidak berapa lama kemudian mereka pun sampai di Bukit Tualang. Namun mereka heran dan bingung. Di mana jalan menuju ke rumah kuno tersebut? Mereka tidak menemukan jalan mulus yang melingkar memutar Bukit Tualang hingga bisa membawa mereka ke rumah kuno yang mereka pergi malam tadi. Yang mereka hadapi kenyataan saat ini sungguh bertolak belakang dengan peristiwa malam tadi, di mana Bukit Tualang dikelilingi oleh hutan belukar dengan pohon-pohon besar yang rimbun. Dalam kebingungannya, mereka melihat seseorang yang berada tidak berapa jauh dari mereka. Seorang laki-laki yang membawa sabit dan sebuah kantong goni yang mungkin adalah seorang penyabit rumput. Suami Ibu Hasnah kemudian mendekati laki-laki tersebut. Setelah memberi salam dan berbahasa basi, suami Ibu Hasnah bertanya, "Pak, adakah jalan menuju belakang bukit ini?" Penyabit rumput tersebut ternyata warga setempat. Segera menjawab pertanyaan, "Ini Pak, hutan belantara dan belukar. Mana ada jalan umum yang menuju ke belakang bukit?" Kemudian suami Ibu Hasnah secara singkat dan ringkas menceritakan peristiwa yang mereka alami malam tadi. Si penyabit rumput mendengarnya terdiam dan termenung. Lalu dia berkata, "Pak, saya adalah warga asli di sini. Saya lahir dan besar di sini. Memang di Bukit Tualang ini banyak kami dengar cerita-cerita yang aneh dan miris. Menurut nenek-nenek kami, di Bukit Tualang ini dihuni oleh orang-orang bunian yang mungkin ada orang yang mengetahui keberadaannya dan mungkin juga ada yang masih aneh dengan nama orang bunian. Tapi itulah kenyataannya." Lebih jauh, penyabit rumput tersebut berkata, "Mungkin yang menjemput ibu dan bapak tadi malam adalah orang bunian dan sengaja akan memberi rezeki kepada ibu dan bapak. Bersyukurlah kepada Allah, tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada ibu dan bapak." Setelah mendapat keterangan dari penyabit rumput perihal orang bunian, maka Bidan Hasnah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Sesampai di rumah, mereka memeriksa kembali uang dan emas pemberian daripada tuan rumah yang istrinya melahirkan malam tadi. Mereka mendapati kenyataan uang tersebut adalah uang benaran atau uang asli, dan emas tersebut benar-benar juga masih ada dan utuh. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dengan mengucapkan, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa.
seluruh kebaikan yang kita buat akhirnya tidak akan sia-sia. Wassalam.